Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani ghuslu jami'il wajhi. Dalam hal ini menerangkan tentang beberapa kefarduan di dalam wudhu, yakni yang nomor 2 itu adalah membasuh semua wajah, membasuh wajah secara keseluruhan. Wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhiril lahyaini wa huma al-admani alladhani yambutu alaihimal asnanis sufla yajtami'u muqaddamuhuma fil dhaqani wa muakhiruhuma fil udhuni. Kemudian mengenai batasan-batasan wajah, yang dianggap wajah adalah wahadu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban, batasan panjangnya yakni dimulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala dan diakhiri sampai akhirnya rahang. Lahyaini, ini dibaca lahyaini bukan lihyaini. Kalau lihyah itu artinya adalah jenggot, tapi kalau lahyaini itu adalah 2 rahang. Wahuma al-adhmani alladhani yambutu alaihimal asnanis sufla yajtami'u muqaddamuhuma fil dhaqan wa muakhiruhuma fil udhun. Nah, kemudian makna ataupun arti dari lahyaini itu adalah 2 tulang yang di atasnya itu terdapat gigi bagian bawah. Kemudian 2 tulang tersebut itu kumpul di depan yakni sebagai dagu, dan akhirnya ataupun belakangnya itu bertemu dengan telinga. Nah, itu ditinjau dari segi panjangnya. Berarti kalau diibaratkan dimulai dari sini biasanya tempat tumbuhnya rambut, kemudian nanti diakhiri sampai sini. Nah, ini akhirul lahyaini sampai sini. Berarti dari sini sampai sini. Nah, ini adalah tinjauan secara panjangnya. Kemudian lebarnya wahadduhu ardhon ma bainal udhunaini. Nah, kemudian lebarnya wajah itu diantara 2 telinga. Berarti ini ketika membasuh wajah ini semuanya harus rata, mulai dari sini sampai sini, kemudian dari sini sampai sini. Kemudian kalau kita praktekkan itu bagaimana? Ya tentunya begini, 1 kali basuhan itu harus rata. Ratanya itu adalah fala budda min isti'abihi bil ghusli walau dhannan fala yushtaratul yakin bal mata ghalaba ala dhannihi dzalika kafa. Berarti ibaratnya itu gini, kalau kita praktekkan plek nawaitul wudu'a ini. Berarti di sini yang bagian telapak tangan ini membasuh begini, kemudian ibu jarinya ini nanti mengusap bagian bawah, membasuh bagian bawah ini. Nah, nanti sudah cukup seperti itu. Berarti yang bagian ibu jari ini bagian bawah. Seperti itu kalau dipraktekkan. Berarti intinya mulai dari secara tul, berarti secara panjangnya dan juga lebar wajah itu harus terkena basuhan air. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun wajaba isalul ma'i ilaihi ma'al basyaratil lati tahtahu. Dan ketika di wajah itu ada rambut, baik di situ rambutnya itu tebal ataupun tipis. Nah, ini rambutnya ini meliputi kumis ataupun alis ataupun yang lainnya. Di sini itu tipis ataupun tebal, maka di sini wajib untuk
mengalirkan air padanya besertaan kulit yang berada di bawah rambut tersebut itu juga harus basah ataupun harus terkena air. Nah, ini mengecualikan jenggotnya laki-laki lah, ini bahasanya. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifati bi allam yaro al-mukhatibu boleh, al-mukhatabu boleh, basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Nah, berbeda dengan permasalahan jenggotnya kaum laki-laki yang jenggot itu tebal. Ketika jenggotnya itu tebal, nah, gambarannya bagaimana? Yakni bi alam yara al mukhatabu basyarataha min khilaliha. Sekira orang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulitnya, tidak bisa melihat kulit di sela-sela jenggot tersebut, maka di situ dianggap sebagai jenggot yang tebal. Nah, ketika jenggot itu tebal seperti itu, maka di situ tidak wajib untuk membasahi kulitnya. Maka fayakfi ghuslu dhahiriha, maka di situ cukup untuk membasuh jenggotnya saja. Ini khusus bagi laki-laki yang mempunyai jenggot yang tebal. Bi khilafil khafifati wa hiya ma yara al mukhatabu basyarataha. Berbeda dengan jenggot yang tipis. Nah, jenggot yang tipis itu sekira seorang yang diajak bicara itu bisa melihat kulitnya, bisa melihat kulit dari sela-sela jenggot tersebut, maka di situ fayajibu isolul ma'i li basyaratiha. Maka di situ wajib untuk mengalirkan air pada kulit yang ada jenggot tipis tersebut. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin wa khunsa fayajibu isolul ma'i li basyaratihima walau kathufa. Berbeda lagi dengan permasalahan jenggotnya perempuan ataupun khunsa, yakni orang yang mempunyai kelamin ganda, maka di situ wajib untuk mengalirkan air pada kulitnya walaupun toh jenggot itu adalah jenggot yang tebal. Berarti pada permasalahan jenggot ini ada dua hal, yakni jenggotnya laki-laki ini diperinci menjadi dua, yakni ketika jenggotnya itu tebal maka cukup untuk membasuh zahirnya jenggot saja. Dalam artian di sini kulit itu tidak harus untuk dialiri air. Berbeda dengan jenggot yang tipis ataupun jenggot yang sekira orang itu bisa melihat kulitnya, maka di sini wajib untuk mengalirkan air sampai kepada kulit. Ini permasalahan jenggot laki-laki. Tapi ketika jenggotnya adalah jenggot perempuan, maka di situ wajib untuk mengaliri air sampai ke kulit, walaupun toh jenggotnya itu adalah jenggot yang tebal. Nah, ini dikhususkan bagi perempuan dan juga orang yang mempunyai jenis kelamin ganda. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'im minar ra'si war raqabati. Dan juga disyaratkan ketika membasuh wajah ini adalah membasuh juz atau membasuh sebagian dari kepala dan juga membasuh dari sebagian leher. Ini berarti leher, sebagian dari leher dan juga sebagian dari kepala ini juga harus terbasuh. Karena apa? Karena seorang itu tidak akan mungkin untuk bisa membasuh wajah secara sempurna kecuali harus mengikut sertakan batasan-batasan dari wajah tersebut. Yakni batasannya dimulai dari tadi, mulai dari tempat keluarnya rambut sampai di sini tempat yang paling belakang dari rahang ini juga wajib untuk dibasuh, sehingga perbatasannya yakni leher ini pun juga wajib untuk dibasuh. Seperti halnya dalam sebuah kaidah, ma la yajimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Suatu perkara wajib itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengannya, maka hukum dari perkara tersebut itu adalah wajib. Jadi membasuh wajah itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan membasuh batasan-batasannya tadi, maka tentunya membasuh batasan-batasan dari wajah itu pun juga dihukumi sebagai perkara yang wajib. Watsalitsu ghuslul yadaini. Kemudian permasalahan yang nomor 3 itu adalah membasuh kedua tangan. Ilal mirfaqaini besertaan kedua siku. Berarti siku ini juga harus dibasuh. Wal ibratu bil mirfaqaini inda wujudihima walau fi ghairi mahallihima al mu'tad hatta lawil tasaqa bil mankibaini udubira.
Kemudian yang dianggap dengan mirfak ataupun siku ini adalah ketika memang siku itu ada walaupun toh berada pada selain tempat semestinya. Semisal siku itu berada di dekatnya bahu, maka di situ pun juga harus dibasuh sampai siku tersebut. Nah, ini. Berarti intinya seorang itu wajib untuk membasuh kedua tangan itu sampai siku walaupun toh siku itu semisal berada pada selain tempatnya, itu berarti wajib untuk dibasuh sampai situ. Fa'ilam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Dan ketika seorang itu tidak mempunyai siku, maka nanti disamakan kira-kiranya siku tersebut pada orang yang sama dengannya. Qauluhu u'tubira qadruhuma ay qadru mahallihima mim mu'tadilil khilqah min akronihi bin nisbati ka'an tu'tabara yadu mu'tadil hilqati min ru'usil asabi ilal mankibi thumma min ru'usil asabi ilal mirfaq fama balaghu minal maqadir kathalathati arba'i dhalik wajaba ghusluhu min faqidil mirfaqaini wa ma zada alaihi ilal mankib la yajibu ghusluhu. Berarti tata caranya ketika seorang itu tidak mempunyai siku bagaimana? Maka nanti dicarikan teman yang di situ tangannya itu sama. Jadi nanti diukur mulai dari ujung jari sampai bahu. Nah, kemudian nanti sikunya itu berada di mana? Nah, semisal panjang tangannya itu semisal 70 cm. Kemudian nanti sikunya itu 63 cm. Nah, itu berarti ketika seorang itu sama-sama tingginya dengan itu, maka nanti cara mengukurnya dengan panjang tangannya. Panjang tangannya, kemudian di situ nanti sikunya itu sampai berapa senti. Maka disitulah kewajiban seorang yang tidak mempunyai siku membasuh sampai sama seperti tadi, yaitu semisal 63 cm. Kathalathati arba'i dzalika wajaba ghusluhu min faqidil mirfaqaini wa ma zada alaihi ilal mankib la yajibu ghusluhu. Dan sisanya ataupun lebihnya itu tidak wajib untuk dibasuh. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'i zaidatin wa adhafira. Dan juga di sini kewajiban seorang membasuh kedua tangan ini pun juga wajib untuk membasuh apapun yang berada di atas kedua tangan. Semisal di sini rambut ataupun ada daging tumbuh ataupun ada jari tambahan, ini semuanya wajib dibasuh. Bahkan wa adhafira, dan juga kuku itu pun juga wajib dibasuh. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan juga di sini wajib untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di bawah kuku yang bisa menghalangi sampainya air kepada anggota ataupun kulit yang berada di bawah kuku tersebut. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Semisal seorang itu sudah wudhu, kemudian setelah wudhu itu baru mengetahui loh ternyata di bawah kukunya itu ada kotoran yang menyebabkan keberadaan air itu tidak bisa sampai kepadanya. Maka apakah wudhunya itu sah? Maka kewajiban dia wudhunya itu sah sampai dia membasuh kedua tangannya. Maka setelah tangan itu tidak dianggap basuhan. Maksudnya ketika seorang itu setelah wudhu mengetahui bahwasanya kukunya itu ada kotoran, maka kewajiban dia itu adalah menghilangkan kotoran tersebut, entah dengan cara dipotong kukunya ataupun dengan cara yang lainnya. Setelah itu dia mengulangi basuhan di bawah kukunya tadi, baru kemudian setelah itu mengusap sebagian kepala, baru di situ membasuh kaki. Karena merupakan rukun dari wudhu itu adalah tartib. Nah, ini seperti halnya dalam ibarat kitab Bajuri, walau tawaddu'a tsumma tabayyana anal ma'lam yusib dhafrahu faqalamahu lam yujizhu bal alaihi ayyaghsila mahallal qalmi thumma yu'idu masha ra'sihi wa ghasla rijlaihi mura'atan litartib. Nah, itu seperti hanya keterangan tadi, walau kana dzalika fil ghasli kafahu ghaslu mahallil qalmi li'annahu la tartiba fihi. Berbeda dengan masalah mandi, ketika setelah mandi kemudian mengetahui bahwasanya di bawah kukunya itu terdapat kotoran, maka cukup dihilangkan kotorannya, kemudian di situ membasuh tempat
yang tidak terkena air itu sudah cukup di dalam mandi. Karena di dalam mandi itu tidak ada rukun tartib seperti hanya yang terdapat di dalam wudhu. Warrabi'u mashu ba'dir ra'si ilahuna wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.